Shalom semua, apa kabar? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat dan tetap tabah menghadapi segala masalah, persoalan dalam hidup kita. Perkongsian kita pada kali ini yaitu tentang dusta. Saya percaya setiap kita tidak suka didustai. Apakah itu dusta? Dusta adalah tipu, penipuan. Dusta adalah bohong, sebuah kebohongan. Dusta adalah sesuatu yang dilakukan penuh tipu daya dan muslihat. Dusta adalah memutarbalikkan kebenaran. Sesuatu yang benar boleh dikatakan salah, boleh dijadikan salah. Manakala sesuatu yang salah itu boleh dijadikan benar. Itulah dusta, memutarbalikkan kebenaran. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab jangan berdusta merupakan salah satu di antara ke-10 hukum Taurat. Yaitu di dalam kitab Ulangan, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Ulangan pasal Ulangan 5 ayat yang ke-20. Ulangan 5 ayat yang ke-20 berkata demikian, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi dusta merupakan larangan dari Tuhan. Berarti tidak ada kompromi, tidak ada sebab untuk kita mengatakan bahwa kita boleh berdusta, boleh menipu untuk kebaikan. Ya. Jadi sama sekali kita tidak punya alasan untuk berdusta ataupun menipu karena ia adalah larangan dan salah satu di dalam ke-10 hukum Taurat. Tahukah saudara bahwa manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa disebabkan tipu daya, disebabkan muslihat, disebabkan iblis memutarbalikkan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Allah. Kita lihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Mari kita membaca Alkitab kita lihat bagaimana manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita melihat di sini bagaimana iblis memutarbalikkan arti Allah, mengatakan bahwa apabila mereka memakan buah itu mereka akan mati. Saudara yang terkasih, maksud Tuhan apabila mereka makan buah itu mereka akan mati adalah mereka akan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka akan jauh daripada hadirat Allah. Mereka telah melanggar perintah Allah dan mereka telah berdosa. Itulah maksud Tuhan bahwa mereka mati apabila mereka memakan buah larangan tersebut. Jadi kita melihat di sini bahwa dengan tipu daya, dengan penuh muslihat, memutarbalikkan kebenaran. Perkataan Allah, firman Allah itu menyebabkan manusia yang pertama, ya, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat apakah yang merupakan menjadikan satu peluang kepada iblis menjatuhkan Hawa. Ya.
Apakah yang menyebabkan Hawa membuka peluang kepada iblis sehingga iblis dapat memutarbalikkan kebenaran itu sehingga Hawa menjadi percaya? Kita lihat di sini dalam ayat yang ketiga berkata demikian, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Dia menambah. Hawa menambah apa yang dikatakan oleh Allah. Manakala dalam ayat yang ke-17, Kejadian pasal 2 ayat 17 berkata demikian, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan cuma melarang, janganlah engkau memakan buahnya. Jadi hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Jangan menambah firman Tuhan dan jangan mengurangkan firman Tuhan. Karena itu merupakan satu peluang, satu ruang, satu lubang untuk iblis menjatuhkan kita ke dalam dosa. Seringkali kita bermaksud mau mempertahankan iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Apabila kita berdialog dengan orang-orang yang tidak seiman. Apabila kita coba menjawab serangan-serangan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka coba menyerang kepercayaan kita, iman kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar. Kita bermaksud membela. Tetapi ada di antara kita, anak-anak Tuhan, yang menambah firman Tuhan, bahkan mengurangkan firman Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena Roh Allah mundur daripada orang-orang yang menambah firman Tuhan, yang mengurangkan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi berhikmat, ya, karena Roh Kudus meninggalkan mereka. Sehingga apa yang mereka beritakan, apa yang mereka katakan adalah dari pikiran mereka sendiri sebagai manusia yang sangat terbatas. Sehingga mereka memberitakan sesuatu yang salah. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah bisikan Roh Kudus. Sebenarnya adalah keinginan hati mereka sendiri. Dan ada yang memang datang dari roh jahat. Tapi mereka katakan itu dari Roh Allah. Sebenarnya Roh Kudus, Roh Allah telah undur darinya. Kenapa? Karena ia menambah firman Tuhan, mengurangkan firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati. Apabila kita menjawab pertanyaan, mempertahankan iman kita, tidak ada salahnya, saudara. Kita harus menangkis serangan-serangan itu. Tetapi kita harus menggunakannya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah senjata kita, perisai kita, kotopong kita, saudara. Jadi kita harus menggunakannya sepenuhnya. Jangan menambah, jangan mengurangkannya. Apabila kita menambah ataupun mengurangkannya, kita akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa. Jadi, hati-hati. Seterusnya, kita akan melihat tentang dusta mahkamah agama. Ya, terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Matius pasal 28, ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Mari kita lihat Alkitab kita, di mana dalam cerita itu mengisahkan sewaktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Waktu Yesus bangkit dari kematian, ada saksi, ada penjaga pada waktu itu, serdadu-serdadu pada waktu itu, mereka melihat malaikat. Dan mereka sendiri memberitahu bahwa Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah bangkit. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 28, ayat yang bermula daripada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat,
seterusnya ayat yang kelima memberitahu kita bahwa Yesus sungguh bangkit dari kematian. Dan lalu serdadu-serdadu ini pergi memberitahu, ya, mereka memberitahu apakah yang terjadi. Dan kita lihat para imam berunding dengan para tua-tua, yaitu dalam Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayat yang ke-15, ya. Kalau kita membaca ayat itu, kita akan melihat bagaimana mereka melakukan dusta, bagaimana mereka menutup kebenaran itu, menjadikan kebenaran itu mereka rekakan cerita dongeng, ya. Kita baca yaitu dalam ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Kebenaran ditutup, tetapi cerita dongeng yang disebarkan. Siapakah yang menutup? Siapakah yang menyebarkan cerita dongeng? Ya. Para imam dan tua-tua, orang terpenting di dalam agama Yahudi pada waktu itu. Seperti yang kita tahu, ya. Dari mereka ini kita boleh mendengar kebenaran, kita boleh tahu kebenaran. Tetapi apa yang terjadi? Apakah yang telah mereka lakukan? Mereka menutup kebenaran. Mereka menggantikannya kepada cerita dongeng. Kononnya Yesus diambil oleh murid-muridnya. Yesus tidak bangkit. Mereka coba menutup cerita yang benar. Mereka menafikan ketuhanan Yesus Kristus. Keilahian Tuhan Yesus Kristus. Dan zaman ini tidak ada jauh bezanya apa yang terjadi pada zaman itu, pada waktu Yesus bangkit itu. Pada zaman ini juga kita melihat ramai sekali orang-orang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Bahkan mereka menubuhkan gereja mereka, ya, di Facebook. Kalau kita lihat mereka punya nama grup, nama yang berbau rohani. Mereka punya profil-profil yang berbau rohani, ya. Tetapi apa yang mereka kongsikan, apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka mengajar Kristus yang salah, ya. Bukan Yesus yang datang pada waktu dahulu. Mereka mengajar Yesus yang salah. Mereka berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma anak Allah. Inilah ajaran mereka. Ada yang mengajar seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Tapi Yesus sekarang berada di sana, di negara ini. Dan dia dalam rupa bentuk seorang perempuan. Ada ajaran seperti itu. Dan mereka menggelarkan diri mereka Kristen. Mereka juga punya gereja. Jadi jangan heran kalau pada hari ini kita juga masih melihat kebenaran yang ditunggang balikan, diputar balikan. Jangan heran. Karena pada zaman dahulu juga waktu Yesus bangkit, ya, cerita yang tidak benar itu muncul dari orang-orang yang kita percaya untuk menyatakan kebenaran. Oleh itu anak-anak Tuhan, ya, saudara dan saudariku yang terkasih, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Bersandarlah pada firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan Roh Kudus bersamamu menyertaimu. Karena dengan adanya Roh Kudus bersamamu, Roh Kudus akan menuntunmu, membuat engkau tahu manakah yang benar, mana yang salah. Percayalah, Roh Kudus akan memberitahumu. Engkau akan tahu. Hatimu akan menolak ajaran yang salah bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di sini. Berdiam dalam hidupmu, di dalam hatimu. Engkau akan menolak ajaran yang salah.
yang bertentangan. Oleh itu adalah sangat penting kita hidup dengan benar, berkata benar, bersikap benar dalam hidup kita. Agar Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita. Dan setiap kali apabila ada orang berkongsi ajaran yang salah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menolaknya. Dan kita sendiri akan menolaknya. Oleh itu saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan apa yang kita dengar ya di laman sosial, ajaran-ajaran di laman sosial seperti di Facebook, di YouTube ya, ataupun di Instagram dan sebagainya. Hati-hati. Tapi ada banyak juga perkongsian hamba-hamba Tuhan yang berkongsikan kebenaran ya, yang menyatakan kebenaran, yang membela iman orang Kristen. Ada banyak sekali juga saudara dan saudari. Sebab itu sangat penting kita belajar. Sangat penting kita hidup takut akan Tuhan, agar Roh Kudus berdiam bersama-sama kita, membantu kita untuk mengenal ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Seterusnya, mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang berkata benar. Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Matius 5 ayat yang ke-37 berkata demikian, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Tuhan tidak memberitahu kita bahwa kita harus punya sebab ya untuk menipu ataupun berdusta. Tidak ada istilah bahwa menipu itu boleh kalau demi kebaikan. Tidak. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tuhan Yesus berkata selebihnya dari itu adalah berasal dari si jahat. Mari kita lihat siapakah si jahat yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 berkata demikian, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi koreksi diri kita. Adakah kita suka dusta? Suka mendengar dusta? Adakah kita pendusta? Kalau kita suka dusta, pendusta, masih berdusta, walaupun kita sudah mengenal firman Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi masih berdusta. Adakah di antara kita seperti ini? Firman Tuhan sangat jelas memberitahu kita bahwa bapaknya adalah pendusta, yaitu iblis. Apakah akhir dari kehidupan seorang pendusta? Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 berkata demikian, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Jadi, kalau kita tidak bertobat, bagi kita yang pada hari ini, yang mendengar firman Tuhan, kita yang kemarin-kemarinnya berdusta, melakukan penipuan, pembohongan, mari kita bertobat, karena seorang pendusta, bapaknya ialah iblis. Dan akhir kehidupan seorang pendusta yang tidak bertobat, kembali kepada Tuhan, berakhir di api neraka. Kematian yang kedua, kematian yang kekal. Ya. Berada di api neraka. Saudara yang terkasih, apakah maksud tujuan firman Tuhan pada hari ini? Maksud firman Tuhan pada hari ini, yaitu supaya kita tidak suka mendengar dusta.
Apabila kita tahu itu sesuatu yang tidak benar, kita harus jangan buang masa. Jangan dengar. Kalau kita sudah tahu itu salah, jangan dengar. Dan jangan berdusta. Apapun alasannya, kita jangan berdusta, jangan menipu. Sepahit manapun sebuah kebenaran, ia adalah kebenaran yang harus disampaikan. Kita tidak punya alasan berkata bahwa kita takut, oh nanti dia sakit hati, nanti dia kecewa, ataupun nanti dia kenapa-kenapa. Jadi sebab itu saya harus berdusta, harus menipu. Tidak boleh. Menipu adalah salah. Dusta adalah salah, larangan. Dilarang sama sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada hari ini kita tinggalkan dusta. Mari kita berkata benar, hidup dengan benar. Suka mendengar kebenaran. Agar Roh Kudus berkenan, berdiam dalam hidup kita. Agar kita bijaksana. Mengenal manakah satu ajaran yang salah, manakah satu ajaran yang benar. Saudara yang terkasih, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.